Halo anak-anak, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan, terutama perkembangbiakan generatif. Perlu anak-anak ketahui bahwa perkembangbiakan itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Yang dimaksud perkawinan di sini adalah bertemunya sel jantan dan sel betina sehingga nantinya terjadi penyerbukan. Nah, sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, perkembangbiakan generatif ialah perkembangbiakan melalui penyerbukan atau perkawinan yang melibatkan tumbuhan-tumbuhan yang berbunga, di mana melalui bunga inilah terjadinya penyerbukan. Nah, apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah bertemunya sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan atau terjatuhnya benang sari ke kepala putih. Apa sebenarnya fungsi bunga itu sendiri bagi tumbuhan? Nah, mari anak-anak kita simak ulasan berikut ini. Nah, anak-anak, ini merupakan gambar struktur bagian-bagian bunga. Yang mana di sini ada tangkai bunga. Tangkai bunga adalah penghubung antara bunga dan rantingnya yang berfungsi sebagai melekatnya mahkota bunga dan komponen-komponen bunga lainnya. Dan selanjutnya ada kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian paling luar dari bunga untuk melindungi mahkota bunga selagi masih kuncup. Selanjutnya, bakal biji berfungsi untuk melindungi sel telur dan menjadi tempat bertemunya sel-sel telur yang akan dibuatnya mahkota bunga. Mahkota bunga biasanya berwarna menarik dan berbau harum. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar mau dihisap. Nah, serangga yang biasanya hinggap di bunga adalah kupu-kupu dan lebah. Serangga hinggap untuk menghisap sari bunga dan membantu terjadinya proses penyerbukan. Berikutnya secara keseluruhan ada yang dinamakan benang sari, di mana terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Fungsi dari benang sari merupakan sel kelamin jantan. Bagian yang paling di ujungnya disebut serbuk sari untuk melepaskan serbuk sari dengan bantuan angin, air, ataupun serangga. Kemudian serbuk sari menempel pada putik yang sama ataupun putik yang lainnya. Selanjutnya, bagian ini disebut dengan putik, terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Putik merupakan alat kelamin betina. Putik berfungsi menyangga kepala putik agar tetap pada posisinya. Bagian ini memiliki tabung serbuk sari yang digunakan untuk membantu proses pembuahan dan mengantarkan polen ke bakal buah atau bakal biji. Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai alat untuk melakukan perkembangbiakan. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan dengan seksama ya tahapan-tahapan perkembangbiakan generatif. Tahapan yang pertama adalah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadinya penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peluburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid, dan kepala putik yaitu sel kelamin betina atau yang disebut sel telur. Nah, setelah terjadi pembuahan,
maka menghasilkan zigot. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang biak menjadi lembaga. Lembaga berkembang biak menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif contohnya ada beberapa macam. Contohnya padi, mangga, durian, jambu, kembang sepatu, bunga mawar, bunga matahari, dan masih banyak lainnya. Sekian penjelasan dari Ibu. Tetap semangat belajar, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.